Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Niratri Astika Devi dengan NPM 23130410885. Di sini saya akan menjelaskan tentang bullying. Bullying adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menakuti atau menyakiti orang lain. Bullying merupakan bentuk agresi yang terjadi berulang yang dilakukan untuk mengintimidasi, melecehkan, atau menyakiti seseorang yang dianggap tidak mampu membela dirinya. Bullying paling sering terjadi pada masa sekolah. Anak-anak yang merupakan korban bullying biasanya cenderung lemah, berbeda, dan penyendiri. Bullying bisa terjadi pada lelaki maupun perempuan. Adapun bentuk-bentuk bullying seperti fisik, verbal, psikologis, dan sosial, serta cyberbullying. Anak-anak yang mengalami bullying biasanya tidak menceritakan masalah mereka dikarenakan malu dan takut. Adapun tanda-tanda yang dapat dilihat dari korban bullying. Yang pertama adalah sensitif, mudah marah atau tersinggung karena merasa tertekan dengan lingkungannya. Yang kedua, dikucilkan. Biasanya korban bullying cenderung penyendiri dan merasa kesepian, sehingga sulit menahan temperamen dan emosi. Yang ketiga, gelisah jika menghadapi situasi tertentu. Yang keempat, pasif, pasrah dengan berbagai situasi dan membiarkan orang lain mengontrol perilaku tanpa adanya perlawanan. Selanjutnya, hilang atau rusaknya barang-barang. Lalu menghindari situasi sosial, menurunnya prestasi, keluhan fisik, sulit tidur, perubahan pola makan, stres, tidak berdaya atau rendah diri, serta menyakiti dirinya sendiri. Bullying jelas menyisakan dampak negatif bagi yang mengalaminya. Adapun risiko yang dapat dialaminya, yang pertama, kesehatan mental yang terganggu, penurunan nilai akademik, penggunaan zat terlarang. Tidak jarang, anak yang mengalami stres dan tertekan, sehingga mereka akan mengalihkan rasa stres tersebut dengan menggunakan alkohol maupun narkoba. Apa yang bisa dilakukan jika anak mengalami bullying? Yang pertama, dukung untuk sharing apapun yang terjadi. Dukung ia dan dengarkan dengan tenang. Dan jangan memberikan respon yang ekstrim, seperti tidak terlalu banyak bertanya, menilai, ataupun berkomentar. Yang kedua, pelajari situasinya. Kenali bagaimana hal itu terjadi, kapan, di mana, dan siapa saja yang berperan dalam bullying tersebut. Yang ketiga, ajarkan anak untuk merespon tindakan bullying. Bukan berarti mengajarkan anak untuk melawan dengan kekerasan, tetapi lebih untuk menjaga diri mereka dan membuat orang yang bully mereka menjauh dari mereka. Hal ini juga bisa diterapkan pada cyberbullying dengan mengabaikan atau memblokir telepon dan media sosial. Ajarkan bagaimana cara menggunakan teknologi secara bijak dan batasan-batasan berinteraksi dengan orang-orang yang boleh mereka interaksi. Tingkatkan kepercayaan diri, dorong mereka untuk membangun persahabatan baru atau terjun ke komunitas yang bisa mengembangkan bakat dan minat mereka. Hubungi pihak yang berwenang jika terjadi bullying di sekolah. Dan yang terakhir, jelaskan kekhawatiran. Daripada menyalahkan orang lain, lebih baik jika mencari solusi yang dapat membantu memecahkan masalah tersebut. Adapun sebab-sebab munculnya perilaku bullying. Yang pertama, tradisi turun-temurun dari senior. Yang kedua, keinginan balas dendam. Yang ketiga, perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan atau rasa superior. Yang keempat, kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Yang kelima, dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Yang keenam, dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu. Bagi korban bullying, sulit untuk bangkit dan menjalani hidup dengan beberapa cara untuk menghilangkan perasaan tersebut. Yang pertama, cerita ke orang lain. Merupakan solusi efektif untuk meringankan beban. Yang kedua, self-forgiveness. Berawal dari memaafkan, kita dapat melihat diri sendiri secara objektif karena menyalahkan diri sendiri akibat bullying dialami cenderung membuat pikiran negatif dan berekspektasi rendah terhadap diri sendiri. Hukuman apa yang cocok bagi para pelaku bullying? Hukuman tidak selalu menjadi cara yang paling efektif untuk mengubah perilaku pembuli. Ada cara lebih baik untuk fokus memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dan mengubah hubungan menjadi lebih positif. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.